Kita informasi lain, Saudara, untuk memperkenalkan pemilihan umum secara demokratis, SMP Negeri 6 Saipanas menggelar pemilihan ketua OSIS layaknya pemilu. Selain menetapkan syarat calon yang akan maju, pada pemilihan ketua OSIS di sini juga dilengkapi dengan bangunan TPS hingga petugas KPPS. Ada hal berbeda di SMP Negeri 6 Saipanas, Kota Batam. Para siswa di sini antusias mengikuti pemilihan ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Pelaksanaan pemilihan tergolong kreatif dan berbeda dengan sekolah lain. Pasalnya, pemilihan OSIS digelar selayaknya pemilihan umum dengan mendirikan 6 lokasi TPS di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, pihak sekolah melibatkan siswa-siswi sebagai petugas pemilihan di TPS. Tiap TPS beranggotakan 6 orang yang memiliki tugas berbeda-beda. Masing-masing mereka wajib melakukan verifikasi pemilih yang datang, memberikan kertas suara, mengarahkan pemilih ke bilik suara, menjaga kotak suara, hingga menjaga tinta di pintu keluar. Pemilihan ketua OSIS ini merupakan salah satu dari 7 tema yang disediakan oleh pemerintah Kota Batam. Sistem yang digunakan secara demokratis yang dipilih langsung oleh siswa-siswi pemilih hak suara. Puncak, karena tema kita adalah tema suara demokrasi, yaitu pemilihan OSIS gitu. Puncaknya hari ini yaitu pemilihan ketua OSIS. Karena ini adalah tema yang telah disediakan oleh pemerintah. Ada 7 tema, Bu Citra, ya, ada 7 tema. Jadi kita untuk proyek kedua ini pilih suara demokrasi. Sedangkan proyek yang sebelumnya kita pilih itu kebinekaan global. Jadi karena suara demokrasi, kebetulan bukan karena ada Pilpres sekarang Pak ya, tapi karena memang masa kepengurusan OSIS ini sudah berakhir dan tepatnya pada bulan ini memang harus pemilihan, jadi kita sinkronkan aja sehingga langsung dengan pemilihan ketua OSIS. Sistemnya yaitu pemungutan suara, namun diawali dengan pertama sosialisasi demokrasi, yaitu memberikan hak sepenuhnya kepada siswa. Siapa yang ingin mencalonkan dipersilakan, kita buka pendaftaran. Konsep ini merupakan edukasi kepada siswa-siswi agar mengetahui proses demokrasi yang dilaksanakan pada tahun politik ini. Tujuannya agar siswa-siswi mengetahui manfaat dan merasakan suasana pemilihan secara demokratis. Ini ada 4 tahap atau ada 4 alur yang kami laksanakan. Yang pertama itu tahap konseptual. Tahap pengenalan. Jadi di tahap pengenalan ini anak-anak dibekali materi-materi seputar dari demokrasi pemilu. Jadi mereka dibekali dulu pengetahuan bagaimana pemilihan itu berlangsung, apa saja yang terlibat di dalam pemilihan itu apa saja, kemudian asas-asas pemilu itu seperti apa. Jadi mereka diajarkan dulu materi-materinya. Setelah itu kami berikan tahapan selanjutnya adalah tahapan konseptual. Nah, di tahap konseptual ini anak-anak menggali permasalahan apa yang bisa mereka temui, permasalahan yang bisa mereka eksplorasi tentang kegiatan pemilihan umum. Jadi mereka bisa melihat dari demokrasi yang sudah terjadi di masa lalu. Pemilu sudah berapa kali terjadi di Indonesia itu. Untuk menjadi kandidat calon pasangan ketua dan wakil ketua OSIS harus memenuhi berbagai persyaratan. Pemilihan ini diikuti 2 pasang kandidat, yakni Ramzi Nurdin dan Yuhriyah Dharma. Bangun Silendra melaporkan dari Batam.